Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita sekalian. Pada hari ini, lupa ya, oke. Atau dikontrol dari sana boleh. Hari ini saya mengajak kita kembali untuk refresh, menyegarkan ingatan kita tentang pengajaran tentang akrab, ya. Nah, pengertian, next slide, boleh kita lihat. Pengertian dari akrab kita belajar pada waktu yang lalu bahwa akrab merupakan nilai-nilai yang menjadi pondasi. Jadi kalau waktu itu mungkin kita punya pondasi tertentu di dalam kehidupan kita, mari kita bongkar di pondasi-pondasi yang di masa lalu untuk kembali bangun pondasi yang baru, di mana pondasi itu menjadi satu nilai-nilai kehidupan kita di dalam berjemaat maupun secara pribadi. Firman Allah di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat kita bisa mengerti bahwa firman Allah berkata demikian, tetapi perhiasanmu apa? Ialah manusia batinia. Kita tidak menghiasi diri kita hanya dengan kalung emas yang berharga, dengan mutiara, dengan berlian. Tetapi dikatakan firman Allah 1 Petrus ini bahwa perhiasanmu adalah manusia batinia yang tersembunyi, tidak kelihatan. Dengan perhiasan yang tidak bisa binasa, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa Tuhan menyorot tentang perhiasan batinia yang harus kita dandani dalam kehidupan individu pribadi lepas pribadi saya dan saudara. Karena itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Perhiasan yang dimaksud sebagai manusia batinia ini tentunya harus akan bisa terbentuk baik dari roh yang lemah lembut. Bukan roh yang memberontak. Bukan roh yang merasa pintar. Tetapi roh yang lemah lembut. Kalau orang yang lemah lembut, dalam, enggeh gitu ya, kalau nggak salah ya. Itu. Kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, tentram, tidak perlu gelisah. Karena dengan di dalam ketentraman, di dalam ketenangan, kita akan bisa mencerna segala kebenaran firman Tuhan dengan hati yang jernih. Nah, kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai atau dalam bahasa Inggris itu adalah value. Kalau kita perbandingkan dengan harga, ya, price. Ada kadang kita bisa lihat bahwa terkait dengan nilai-nilai adalah seperti kita memakai pakaian. Kalau kita memakai pakaian kita harganya bisa murah, bisa mahal. Tapi memang untuk merasakan nilai dari apa yang kita beli tadi, tentunya memang terkait dengan harga yang dibayar. Kalau kepengen nilainya yang baik, tentu kita harus berani bayar harga lebih. Mungkin kita punya pakaian warnanya sama, modelnya sama, corak motifnya juga sama. Tapi yang membedakan adalah kenyamanan berpakaian. Ketika kita merasa pakaian kita nyaman, tentu itu adalah kualitas dari pakaian itu. Dan tidak akan mungkin ada pakaian yang berkualitas yang kita gunakan kalau kita tidak berani bayar harga lebih. Ya, kita beli pakaian ada yang 50.000 bisa, tapi ada yang sampai jutaan juga bisa. Nah, perbedaannya adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara, kita punya nilai masing-masing. Nilai-nilai itu merupakan sifat kita.
Sifat kita seperti apa? Karakter kita seperti apa? Yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita. Nah, kualitas batinia yang mencerminkan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Itu nilai-nilai di dalam diri saya dan saudara ada enggak? Kemudian juga merupakan batas-batas yang menjaga agar jalan kita itu tidak menyimpang keluar dari kebenaran. Jadi kita memiliki nilai-nilai kehidupan apa yang kita anut saat ini, itu menjadi satu patokan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kita bangun nilai-nilai seperti apa diajarkan di tempat ini adalah akrab. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang dimaksud dengan akrab. Nah, akrab kita sudah tahu bahwa itu adalah kependekan dari attitude, kekeluargaan, rukun, antusias, dan bergotong royong. Ya, jadi apakah saya dan saudara punya nilai-nilai attitude yang baik? Kita bisa menghidupi kehidupan bersama secara kekeluargaan, dan dalam kehidupan kekeluargaan kita bisa mencerminkan satu kehidupan yang harmonis, rukun. Kemudian adakah di dalamnya kelompok komunitas tadi yang antusias dan di dalam praktek berjemaat atau bersama-sama mereka bergotong royong. Nah, nilai-nilai kehidupan ini kita terapkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya membangun diri kita berguna, tetapi juga akan bermanfaat bagi orang lain juga. Dan itu menjadi pola kehidupan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai diri maupun juga nilai-nilai dalam gereja. Nilai-nilai diri itu jauh lebih penting karena itu akan terpraktek dalam aplikasi kehidupan kita dimanapun kita ada dan berada. Baik di gereja, di kantor, di rumah, di mana saja, maka kita punya nilai. Ketika kita nanti satu ketika diwawancarai untuk melamar pekerjaan, maka yang mungkin perlu direnungkan, pertanyaan yang perlu dijawab, salah satu diantaranya adalah mengapa saya harus merekrut Anda? Mengapa saya harus mempekerjakan Anda? Apa nilai yang ada pada diri kita yang bisa kita berikan? Kemudian kalau dengan Anda bekerja di sini, apakah perusahaan akan berdampak baik dengan kehadiran Anda? Apakah kehadiran kita di dunia ini bisa memberikan satu dampak yang baik? Kita ingat bahwa ada perumpamaan, buah ara ya, pohon ara ya, ditanam di mana? Di kebun anggur. Waktu Tuhan kepengen bisa mengambil buah ara, tetapi ternyata itu tidak siap. Dia katakan percuma ngapain dia numpang di tempat ini. Tebang saja kalau begitu. Kehidupan kita di dunia ini hadir bukan kebetulan. Allah memiliki rencana ketika kita diizinkan melalui orang tua kita terlahir. Dan adakah kehidupan kita ini bisa memberikan nilai-nilai yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita bisa lihat awal yang pertama kita belajar tentang attitude. Attitude merupakan sikap hati kita. Sesuatu yang tersembunyi tadi dikatakan dalam 1 Petrus. Sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi itu menjadi penggerak di dalam seluruh respon sikap hidup kita. Nah, kita lihat di sini sesungguhnya kita belajar ada 6 pilar. Ada 6 tiang. Ada 6 pondasi yang terbangun di dalam sikap hati kita yang seharusnya benar-benar sudah ada di dalam hidup kita. Nah, kita pernah belajar ini sekian waktu lamanya, tetapi apakah sampai saat detik ini itu masih ada di dalam diri kita, saya dan saudara. Nah, ini ada 6 pilar attitude yang perlu saya dan saudara miliki. Ya, yang pertama adalah kalau dalam bahasa Inggris atau semua saya tulis dalam bahasa Inggris dengan arti bahasa Indonesianya yaitu do the best. Ya,
Kita punya satu sifat, satu karakter, satu nilai kehidupan yang selalu akan melakukan yang terbaik. Kalau kita menjadi pribadi yang terbiasa, karena itu adalah karakter jati diri kita. Tadi kan dikatakan itu adalah jati diri kita. Saya dan saudara terbiasa untuk melakukan yang terbaik, maka hasilnya pasti maksimal. Pasti maksimal. Tapi kebanyakan kita nggak cengli. Kita berharap yang maksimal, kita berharap yang baik tanpa melakukan upaya yang maksimal. Contohnya aja, kalau kita lihat terkadang kita harus diperhadapkan dengan situasi yang menekan kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa maksimal. Coba bayangkan, saya membayangkan seandainya kalau kita berpikir untuk menjangkau tempat yang tinggi itu buat kita dalam situasi normal, rasanya sulit. Rasanya sulit. Tapi dalam situasi-situasi tertentu kita ternyata bisa menjangkau itu. Maka ada orang-orang yang bisa kita lihat terlatih, terbiasa, terbentuk. Dia bisa lompat tinggi kan, atlet itu kan. Gitu loh, bisa melompat galak yang tinggi dan sebagainya. Padahal dia dan saya sebelumnya adalah sama manusia. Kenapa bedanya? Dia dilatih untuk bisa menjangkau lebih. Ya, seorang perenang juga sama. Kita bisa berenang mungkin, tapi coba ada orang yang bisa nggak loncat indah. Kan kita nggak selalu sama seperti itu. Tapi mereka bisa karena mereka dilatih. Kan kemarin kita sudah bicara. Bagaimana disiplin diri itu menjadi faktor yang penting. Kalau kita melatih diri, membentuk hidup kita, karakter itu ada sesuatu yang terbawa dari lahir maupun kita bentuk. Nah ini yang saya mau katakan bahwa saya dan saudara, yuk kita bentuk masing-masing pribadi menjadi pribadi yang maksimal, yaitu excellence, menjadi sempurna. Allah saya dan saudara adalah Allah yang sempurna. Dia menghendaki sesuatu yang sempurna di dalam kita. Sempurna dimaksud adalah selalu berusaha untuk bisa menjadi seperti Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang sempurna. Ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa dengan berharap bahwa Adam dan Hawa menjadi pribadi-pribadi yang bisa dinikmati oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, semua fasilitas disediakan oleh Tuhan, tapi ternyata mengecewakan. Masih ada ketidakpuasan yang menggoda dirinya sehingga akhirnya ia melanggar ketentuan Tuhan. Nah, Tuhan mau bahwa Yesus turun ke dalam dunia untuk memberikan teladan bagaimana sih sebagai manusia 100% sejati hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Menjadi sempurna. Selalu berusaha melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita katakan seperti untuk Tuhan, syarat utama hubungan saudara dengan Tuhan harus baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka patokan kita yang pengen didorong seperti Tuhan, ya menurut kita ya seperti itu doang untuk Tuhan. Benar nih untuk Tuhan segini. Coba bayangkan sekali lagi. Saya membaca artikel kembali lagi bahwa ada seorang tua yang karena COVID dirawat sedemikian rupa sampai harus pakai ventilator. Dalam hitungan sehari kalau tidak salah, di Eropa itu ada seorang yang harus membayar biaya ventilator, biaya untuk menghirup udara 5.000 euro. Sehari. Terus ketika ia selesai COVID akhirnya dia selamat. Kemudian bill keluar dengan nilai seperti itu, orang tua ini nangis. Kenapa dia nangis? Dokter melihat, jangan nangis. Dia berpikir adalah karena melihat bilnya itu besar, biayanya. Tapi orang ini berkata, saya menangis bukan karena biaya yang harus saya bayar. Saya menangis karena saya menyadari baru sekarang ini.
ternyata saya bisa menghirup udara dari Tuhan gratis tanpa harus membayar. Bayangkan kalau Tuhan cas hidup kita, berapa yang bisa kita bayar. Nah kalau sedemikian, tidakkah kita akan berusaha maksimal buat Tuhan? All out, sepenuh hati. Beribadah maksimal, melakukan apa saja maksimal. Lakukan yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berulang kali ditetapkan kalau mau mendaftar, daftar. Berusaha maksimal, jangan tunggu waktu. Kalau saudara kepengen benar-benar ibadah, daftar segera berlomba. Itu lebih baik. Kalau bisa begitu satu hari dibuka, selesai satu hari. Kita tahu. Dan juga menjadi pribadi yang maksimal, kalau memang kita bisa datang, datang. Kalau memang gak bisa, ya gak dipaksa. Itu maksimal. Siapa ukurannya? Kita yang paling tahu. Saya dan saudara gak bisa tahu lebih daripada masing-masing pribadi orang. Tetapi adakah kita mau menjadi pribadi yang maksimal? Kita tahu mana yang terbaik. Kan saya bilang kan, Tuhan kadang-kadang berbicara dalam hati yang seperti yang saya ke supermarket. Waktu hari Kamis, kalau nggak salah Kamis ya, libur itu ya. Yang ke BST hari apa? Sabtu ya? Bukan ya, Jumat ya, Jumat. Ya Jumat saya kembali lagi sama tuh. Saya ke supermarket, cukup mahal sih supermarketnya, tapi barangnya lebih berkualitas. Ada lagi yang jatuh begitu, sama serupa begitu kan ya, yang kayak gitu. Bukan saya yang jatuhin, tapi itu tergeletak di bawah. Sekali lagi saya ingat bahwa kalau engkau tahu yang baik, tidak engkau lakukan, dosa. Jadi dosa itu nggak cuma melulu mencuri, selalu melulu itu adalah membunuh sesuatu yang kelihatannya jahat banget. Nah, ada banyak mungkin kita tahu hal yang baik, tapi kita tidak kita lakukan. Itu sudah pelanggaran di hadapan Allah. Nah, lakukan yang baik, maksimal. Kita bisa maksimal, ya lakukan. Lakukan maksimal buat keluarga, maksimal buat keluarga. Lakukan maksimal buat gereja, lakukan maksimal buat gereja. Lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Tapi seperti untuk Tuhan hanya bisa tercapai jika saudara hubungan dengan Tuhannya itu baik. Jadi saudara akan lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, jadi kalaupun juga saudara tahu misalnya pada waktu hari ini saudara sudah daftar nggak datang, kalau tahu itu hari kemarin, tolong kasih tahu supaya itu nggak ada lagi. Ini kan masih terjadi bangku-bangku yang kosong. Padahal pendaftarannya penuh. Kenapa kita dari 2 kali menjadi 1 kali? 1 kali tapi nggak maksimal. Nggak maksimal. Kenapa? Masih aja terjadi gitu loh ya. Ya jadi karena itu yuk mari kalau memang kita tahu untuk nggak bisa datang, usahakan secepat kita tahu. Nggak usah ditunda, secepat kita tahu. Kalau kemarin kita tahu, kasih tahu. Tapi kalau memang nggak bisa di saat momen kita sebenarnya pengen datang hari ini, ya nggak masalah. Kita harus mengambil sikap tidak boleh menghakimi. Saudara karena sakit nggak datang juga nggak masalah. Bahkan kita setuju Anda tidak datang. Karena kita kepengen yang datang adalah yang sehat-sehat. Nah jadi saudara kekasih Tuhan, ada banyak aspek kehidupan yang harus kita kerjakan dengan sesuatu nilai di dalam diri kita. Saya akan lakukan yang terbaik. Terbaik apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya dan saudara? Mati di atas kayu salib. Terbaik apa yang Tuhan lakukan? Dia matikan seluruh keinginan dirinya. Bapak kalau boleh, aku gak mau tanggung dosa umat manusia. Aku kan gak salah. Tuhan berhak loh. Tapi dia lepaskan hak atas hidup dirinya. Maksimal buat Tuhan. Apakah kita juga bersikap begitu sama Tuhan? Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tapi
kita bisa lihat di sini bahwa Roma 12 ayat yang kedua mengingatkan kepada saya dan saudara, kita nggak boleh seperti orang lain dunia. Jangan serupa. Mungkin kita nggak sama, serupa aja nggak boleh. Gitu. Kalau cara-cara orang-orang yang tadi, orang-orang dunia seperti apa sih kebiasaannya? Kebiasaan yang seperti dunia itu tidak boleh menjadi kebiasaan kita. Karena tujuan target kita adalah bukan fokus kita seperti kebanyakan orang. Kadang kita suka bilang, tuh yang lain boleh, tuh yang lain gak kenapa-napa. Rujukan kita orang lain. Salah, rujukan kita harus menjadi seperti Yesus. Fokus hidup kita, teladan kita, lihat Yesus. Kalau lihat Yesus, hubungan dengan sesama pun tidak jadi masalah. Kalau orang lain tidak memberikan contoh yang baik pun gak jadi masalah buat saya dan saudara. Tapi buat saya dan saudara akan terus melakukan yang terbaik. Karena itulah nilai diri. Nilai diri itu baik buat saya dan saudara sendiri. Itulah nilai harga Anda. Berapa harga kita? Di mata Tuhan sangat berharga. Kalau Tuhan menghargai kita dan kita nggak menghargai diri kita sendiri, salah. Saya nggak tertarik lagi beli gadget yang terlalu mahal. Karena buat saya pernah beli gadget yang total semua spend saya dengan aksesorisnya yang sampai sekarang saya pakai ini 21 juta. Tapi tahu nggak, 21 juta saya beli sampai di Singapura belum nyampe di Indonesia. Waktu dia keluar pertama kali. Bersama-sama kami pergi. Itu yang saya pakai cuma apa? WA. WA sama internet palingan. Semua dia punya kapasitas fitur kemampuannya. Nggak saya maksimalkan. Kalau saya cuma pakai WA, handphone Cina atau handphone yang seperti saudara juga sama kan? Gak ada beda. Kenapa? Artinya kita gak maksimalkan. Hidup saya dan saudara itu punya maksimalnya tuh. Punya kemampuan yang lebih hebat. Nilai diri kita adalah orang baik. Tuhan ciptakan saya dan saudara orang baik. Jadi maksimalkan kehidupan orang baik itu. Saya adalah orang baik. Jadilah orang baik. Ini yang pertama. Memang kita nggak merasa ya bahwa usahakanlah dirimu supaya sempurna, itu firman Tuhan dorong kita. Kita bukan seolah-olah, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menyadari bukan seolah-olah aku telah mencapainya. Bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Jangan salah, jangan GR, jangan merasa tinggi hati. Saya sudah sempurna. Apa yang salah dengan saya? Apa yang kurang dengan saya? Ternyata pribadi kita tetap aja manusia berdosa, ya. Tapi manusia berdosa tetap seharusnya membuat kita berusaha. Rasul Paulus berusaha, bahkan dia katakan tubuh manusia dosa ini seringkali berjuang berperang melawan aku, sehingga apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan, apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan. Nah saudara, kalau saudara nggak berdosa ngikutin keinginan daging, ngikutin daging doang, habis hidup kita. Nggak berkenan di mata Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mengupayakan yang maksimal, ya, apapun ini yang jadi dorongan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau datang hari ini, engkau datang buat Tuhan. Bukan buat manusia. Bukan ketemu dengan yang lain. Bukan ketemu dengan saya. Saudara, kita datang. Kita beribadah. Karena kita mau beribadah sama Tuhan. Bukan karena yang lain. Jadi kalau kita semua lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau orang dibaikin aja tahu diri dia akan baik. Kalau kita baikin Tuhan, dia akan lebih daripada manusia. Kalau kita all out buat Tuhan, Tuhan juga akan sepenuhnya mengerjakan buat saya dan saudara. Yang pertama, yuk mulai terus berusaha dari sekarang diingatkan kembali, lakukan yang terbaik.
Cuma saudara yang paling tahu, sudahkah saya melakukan yang terbaik. Saya nggak bisa nilai. Penilaian saya mungkin bisa salah. Tapi cuma saudara yang paling tahu. Saya sudah maksimal belum? Sebenarnya masih adakah yang lebih baik yang bisa saya lakukan? Saudara yang ukur. Kalau iya, saya selalu sarankan buat saya pribadi, sebelum kita jujur sama orang lain atau bisa jujur sama orang lain, selalu jujur pada diri sendiri. Orang yang gak bisa jujur pada diri sendiri gak akan bisa jujur pada orang lain. Jujur, saya sudah maksimal belum? Kalau belum, yuk terus maksimal. Lakukan yang terbaik. Lakukan buat gereja, lakukan buat Tuhan. Lakukan buat keluarga, lakukan apapun juga dengan yang terbaik. Yang kedua, attitude yang kedua yang harus terbangun adalah love to serve. Adalah suka melayani. Menjadi seperti Yesus. Yesus sadar bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terpanggil untuk melayani sama seperti Yesus yang hidup untuk melayani. Dan milikilah gaya hidup yang suka melayani. Kalau kita menjadi orang yang bossy itu adalah punya sifat ngebos. Ya, kalau kita menjadi orang yang ngebos, menjadi orang yang nggak suka melayani, menjadi orang yang sukanya dilayani, ya sudah. Kalau kayak begitu kita belum seperti Yesus. Karena mau jadi seperti Yesus itu adalah melayani. Apapun yang bisa saya dan saudara kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Selagi hidup kita diizinkan buat Tuhan. Pikirkan apa yang bisa saya buat untuk melayani Tuhan. Tuhan selalu melayani kita sekalian. Ya. Bagaimana Tuhan membasuh murid-muridnya, dia katakan, kalau mengerti kenapa itu saya lakukan adalah untuk memberikan teladan bagi kamu. Supaya kamu melakukan seperti yang telah aku lakukan. Kalau Tuhan dan saya sudah melayani, ya, maka layanilah seorang akan yang lain, bukan dengan apa yang nggak bisa kita lakukan. Sesuai dengan apa di sana? Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh. Masing-masing kita berbeda. Tapi perbedaan kita tidak membuat kita tidak bisa bekerja sama. Perbedaan kita seharusnya akan memperkaya. Kalau yang satu dia bisa bikin kue bolu, yang satu bikin kue lapis, yang satu bisa bikin kroket, yang satu bisa ini. Kalau semua dikumpulkan melakukan yang terbaik tadi nomor 1 dan mau melakukan itu, ini kita punya kekayaan luar biasa. Sekali lagi, Indonesia punya dasar kekayaan yang luar biasa. Kita punya satu kemampuan yang lebih dari semua bangsa di dunia ini. Sumber daya kita itu, sumber daya alam kita itu jauh lebih luar biasa. Tapi sayang kita belum nomor satu tadi, maksimal, do the best, lakukan yang terbaik. Yang kedua, mau punya hati yang melayani. Kalau punya hati yang melayani, yuk monggo kita kerjakan ini sama-sama. Gereja ini makin lama makin krisis pelayan Tuhan. Saya prihatin, sejujurnya saya prihatin. Pelayan-pelayan makin lama makin mundur. Itu yang mendorong saya untuk bicara kembali tentang akrab ini. Saudara, kalau Tuhan melayani saudara, saudara gak bersedia melayani Tuhan. Melayani Tuhan loh, bukan melayani saya. Bukan melayani gereja. Gereja itu ada untuk Tuhan. Bukan Tuhannya itu gereja. Enggak. Saya melayani Tuhan. Maka saudara dan saya punya predikat pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Jadi yang kita layani Tuhan. Gak boleh ada sesuatu yang membuat kita tidak melayani Tuhan. Makanya harusnya terbentuk jati diri kita itu love to serve. Suka. Kalau suka gak terpaksa. Kalau suka, bukankah selama ini kita suka melakukan apa yang kita sukai?
Kalau itu sudah menjadi darah daging kita, saya suka loh. Saya suka. Kalau saya disuruh ini, saya suka. Saya semakin suka untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mendapat kesempatan lebih saat sekarang ini dengan pandemi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kembali kadang-kadang tergoda dalam pikiran saya, apa sudah waktunya saya undang hamba Tuhan luar? Tapi saya pikir banyak pendeta yang mati karena COVID. Kenapa? Ya tertular. Ya kita nggak tahu kan. Kalau nanti pendeta lain yang datang ke sini yang pas sudah kena tertular. Itu yang saya pikir. Maka ya suka nggak suka saudara akan dengar apa yang saya sampaikan tiap minggu. Di situasi yang sekarang ini. Jadi jangan pernah berpikir bukan saya menghalangi hamba Tuhan luar. Tapi demi kebaikan kita. Nah, suka melayani membuat saya semakin suka. Kalau saya ada kesempatan saya siapin firman Tuhan. Kadang ada banyak hal yang saya ingin sampaikan. Dari sini saya punya kesempatan untuk membentuk jemaat sebagai gembala. Tapi saudara, ketika sudah firman Tuhan disampaikan berulang-ulang, saya akan bilang suka. Kadang-kadang saya berulang-ulang aja gak kena. Begitu kan ya. Apalagi sekali gitu loh. Tapi saya terus mendorong saudara. Yuk kita jadi orang yang suka melayani. Setiap kita punya talenta. Minimal satu, tadi saya bilang. Percayalah, periksa diri kita. Saya bisa apa? Apa yang saya bisa kontribusikan? Mahkota apa yang sudah kita siapkan kumpulkan nanti buat di sana? Sama seperti sekarang ini kan kita kerja. Kita berusaha kan nabung. Kita berusaha ngumpulin duit kan. Supaya bisa beli sesuatu. Supaya kita bisa mendadani kehidupan kita ini. Dengan rumah yang lebih baik. Dengan kendaraan. Dengan segala sesuatunya. Nah, persoalannya adalah apakah kita sekarang berpikir untuk ke depan? Masa depan. Masa depan kalau sampai kekala nanti sudah tiba tadi di rumah yang abadi. Itu kita punya apa di sana? Cuma hidup doang seperti kita numpang hidup di dunia. Kan gak mau kan kalau kita sadar. Saudara gak punya apa-apa di surga. Apa itu target hidup kita yang penting masuk surga gak dihukum? Bukankah kita juga kepengen di surga hidupnya lebih baik? Kita dapat kemuliaan mahkota. Layani sesuai dengan kasih karunia. Pilar yang ketiga dari attitude yang harus ada pada saya dan saudara. Apa? Submission, penundukan diri. Respect, menghargai. Kalau kita menjadi orang yang punya penundukan diri, terbiasa taat. Orang yang taat itu menyenangkan. Terbiasa. Ketaatan saudara dan saya itu dibentuk, didorong. Motivasi yang benar adalah karena saya dan saudara taat sama Tuhan. Sepanjang itu tidak melanggar apa yang Tuhan ajarkan, Anda wajib taat. Tapi sepanjang itu bertentangan dengan Tuhan, Anda wajib menolak. Karena apa? Penundukan diri kita kepada Tuhan lebih dari segalanya. Rasul Petrus berkata ketika ia dilarang untuk memberitakan Injil. Maka lebih taat aku ya, lebih takut aku, lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka dia akan terus melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, jiwa kita kalau terbiasa tunduk, ya, pasangan hidup tunduk, jangan nanduk. Karena kita bukan kambing, jangan jadi kambing. Jadi domba. Jadi domba. Yang gak punya tanduk. Gak suka nyeruduk. Gak suka berbantah-bantah. Ini karakter yang kita bangun. Ini nilai-nilai diri saya dan saudara. Taat. Dengar. Kalau masih gak ngerti, ya sudah. Karena kalau saudara taat itu sebenarnya bukan taat. Saudara ngikut, tapi karena saudara sepakat dengan apa yang diminta. Itu bukan karena taat. Ketaatan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani itu menjadi satu bukti. Karena menurut kemauan dia, saya gak mau. Maka dia utarakan isi hatinya. Kalau boleh, lakukan. Tapi jangan
kehendakku. Ini karakter Kristus yang harus terbangun di dalam diri kita, wujud ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Contoh juga kita belajar taat kepada pemimpin-pemimpin kita di atas kita. Kepada pemerintah lembaga manusia katanya juga. Di Alkitab ada contoh ketaatan yang digambarkan tentang Harun dan Miriam. Ya, melihat Musa pemimpinnya, ngambil perempuan Kus, dia ngatai. Menurut penilaian dia, nggak bener nih pemimpin gua. Kenapa ngambil perempuan Kus? Kemudian dia berkata, apa cuma Tuhan berbicara sama Musa? Tuhan juga bisa sama kita. Tuhan marah. Tuhan marah. Karena Allah menetapkan pemimpin untuk menjadi wakilnya. Sementara kita berpikir bahwa Tuhan juga bisa bicara dengan kita masing-masing. Meremehkan bahwa Tuhan telah menetapkan pemimpin. Pemimpin itu untuk ditaati. Bukan untuk digurui. Urusan dia sama Tuhan. Demikian pun anak terhadap orang tua. Allah telah menetapkan orang tua bagi seorang anak. Taat. Terbentuk kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, sifat karakter kita. Itu kita akan gampang punya roh yang lemah lembut tadi kan. Roh yang lemah lembut. Enggak, dipanggil dalam ya saya. Samuel gak ngerti ketika mimpi ya. Tapi Imam Eli ajarin. Kalau engkau dengar suara lagi, engkau berkata, ini aku Tuhan. Dengar. Daud sama seperti itu. Dia respect dengan bahkan musuhnya. Orang yang bahkan mengancam dirinya. Orang yang jelas-jelas bukan cuma menyakiti, tetapi bahkan mau membunuhnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap respect. Dia tetap hormat. Tidak mengambil sikap yang lain. Karena kalau kita biarkan iblis terus menguasai kita, menghancurkan nilai-nilai baik di dalam diri kita, rugi diri kita sendiri. Sekali lagi, saya orang baik, saudara orang baik. Itu dasarnya. Dosa membuat kita bisa menjadi tidak baik. Tapi dasarnya kita orang baik. Bukan orang jahat. Jadi kalau kembali kepada jati diri kita. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik tadi adalah orang yang tunduk. Taat, dengar-dengaran. Firman Tuhan seolah-olah berulang kali. Tapi firman Tuhan ketika rasanya berulang kali. Justru pengertian. Kenapa ini berulang kali Tuhan sampaikan? Apa maksud Tuhan? Kadang pengkhotbah berbicara di tempat ini, dia sampaikan berulang-ulang kali hal yang sama tanpa kompromi satu dengan yang lain. Kemudian saya merenung, apa yang Tuhan mau buat kita? Kenapa ini yang terus dikumandangkan? Kalau Tuhan berbicara kepada kita masing-masing, mari kita introspeksi diri. Yuk, tunduk. Dan belajar menghormati. Kalau kita satu sama lain menghormati, itu indah. Nggak peduli jabatan kita apa. Tapi kita coba saling menghormati. Firman Tuhan supaya kita saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Terus kemudian ya, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Enggak bilang, dia enggak menghormati saya juga enggak menghormati. Kalau seperti itu kita sama seperti tadi orang dunia kan kebanyakan. Ya, orang yang enggak kenal Tuhan, bukan anak Tuhan, dia dibaikin dia bisa baik juga. Itu mah sama, enggak ada nilainya kita. Nilai kita itu lebih daripada yang lain. Makanya firman Tuhan selalu ngajarin, kalau ditampar pipi kiri, jangan balas. Kita bisa, bukan gak bisa balas.
Tapi jangan pergunakan hak itu. Ini yang harus dibentuk loh di dalam saya dan saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya selalu berjaga-jaga atas setiap jiwa jemaat. Saya berdoa, saya bergumul, saya melihat bagaimana perkembangan daripada jemaat secara roh. Saya merasakan kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik. Kadang saya mengambil keputusan dan sikap yang mungkin berbeda dengan apa yang saudara harapkan. Kemudian saudara menjadi kecewa atas kepemimpinan saya. Salah. Saudara adalah tanggung jawab saya dan saudara. Apapun yang terjadi dalam gereja ini, saya sadar adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Itu sebabnya saya harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Supaya saya bisa bertanggungjawabkan sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Untuk memimpin saudara. Nah, taatilah itu, ya, supaya sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, ya, harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab terhadap saudara. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, tidak dengan keluh kesah, karena hal itu tidak baik. Ketika saya berkeluh kesah, ketika saya dismotivated, tidak termotivasi, ketika saya lemah, suasana akan beda, rohnya akan beda. Beda, pasti atmosfernya beda. Tapi kalau enggak, yuk, setiap kita membawa atmosfernya sendiri. Kalau atmosfer kita semuanya baik, luar biasa, luar biasa. Yang keempat, apa yang diajarkan? Oh, ini ketaatan tadi ya. Ketaatan itu membawa berkat. Yesus itu taat sampai mati. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dia taat sampai mati. Ayat 9. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Orang yang taat itu akan ditinggikan sama Tuhan. Orang yang taat artinya menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan yang ditaatinya. Maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Kalau kita taat sama Tuhan, kita mempercayakan Tuhan berarti. Dan dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang keempat, positive thinking. Masih ingat gak sebelum kita ke sini? Pertama tadi, do the best. Lakukan yang terbaik. Kedua apa? Suka melayani. Yang ketiga, ya, taat, ya, tunduk dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah berpikiran positif. Ini ya kalau dibentuk di dalam diri kita. Oh, saudara menjadi orang batinia yang indah di mata Tuhan. Orangnya lakukan yang terbaik. Kan? Suka melayani, gak suka ngebos. Gitu kan. Kemudian ya berhati hamba, dulos. Budak kalau zaman dulu. Kan? Kemudian apa yang ketiga? Kita orang yang taat. Ya. Kemudian saling menghormati, saling menghargai. Dan yang keempat ini orangnya positive thinking, gak negatif sama orang. Gak berpikir negatif. Waspada dengan berpikiran negatif itu beda. Oh, kalau kita nanti pikirannya positif terus kita bakal kecelek dong, kita bakal bisa ditipu dong. Bukan itu. Kita tetap waspada, beda itu. Waspada tetap waspada. Tapi dengan waspada kita bukan berarti kita berpikiran negatif sama orang. Kalau kita menjadi orang yang positif, ini saya positif berpikir. Tapi memang kalau ketemu orang yang jahat, kadang-kadang pikiran yang baik positif kita ini suka jadi batu sandungan. Artinya bisa menjadi hal yang menjatuhkan kita. Ya, seringkali dijahatin, ya kan? Tapi saya punya prinsip. Seperti yang aku bilang, engkau lakukan yang jahat sama saya, engkau lakukan yang jahat sama Tuhan saya. Tuhan saya akan bisa membalas Anda lebih daripada saya bisa mampu membalasnya. Kalau kita balas, terbatas yang kita bisa lakukan. Tapi kalau pembalasan dari Tuhan, mengerikan sekali. Satu-satu bisa tumbang. Saudara, kita pikirannya positif aja. Lihat dari selalu niat yang baik. Dalam setiap peristiwa lihat dari sisi yang baiknya. Jangan lihat sesuatu yang buruk. Kalau sesuatu yang buruk
akhirnya saudara jadi bisa lemah sendiri. Lemah sendiri, yang kalau lemah, yang rugi sendiri, bukan orang lain. Enggak kok. Kalau udah lagi susah, sekali lagi saya bilang, saya sadar itu. Kalau saya udah dijahatin orang misalnya, disakiti orang, banyak itu pengalaman hidup saya. Pahit. Tapi kemudian saya menjadi sakit hati, saya menjadi luka, saya kemudian menjadi sesuatu yang menjatuhkan sesuatu hidup saya. Saya udah dirugikan, saya merugikan diri saya sendiri. Kan saya goblok, maaf tanda petik. Kan saya bodoh. Gitu loh. Kan seharusnya membuat kita berpikir positif. Oh iya, mungkin saya dengan begitu dihindari dari orang-orang yang tidak baik tadi. Maka saya berpikir yang positif, yang baiknya. Dengan begitu kita termotivasi. Kalau ada orang yang nyakitin saudara, nggak perlu kita berpikir yang negatif. Jangan, negatif itu merugikan diri sendiri. Ambil yang positifnya. Oh, mungkin dengan begitu, puji Tuhan, saya terhindar dari hal yang tidak baik itu. Nah, kalau kita berpikiran selalu seperti itu pasti indah. Ya, akan lebih produktif dan membangkitkan iman. Kalau kita berkata dalam hati selalu saya bisa, maka kita akan pasti bisa. Tapi kalau kita katakan saya nggak kuat, saya nggak bisa, seperti pengalaman saya semakin hancur. Begitu saya bangkit atas persoalan hidup saya, begitu saya bangkit atas tekanan hidup saya bisa segala perkara seperti Rasul Paulus berkata, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka saya dan saudara akan bisa kuat. Dan itu yang saya alami. Saya mengajar berdasarkan juga apa yang sudah saya alami sendiri dalam proses Tuhan dalam hidup saya. Dan kita bisa lihat Yosua Kaleb. Kita mungkin bisa melihat objeknya sama, tapi kita bisa berbeda pendapat. Kenapa? Wah, orang lain berpendapat negatif. Gak mungkin kita bisa masuk. Masa Tuhan bawa kita kepada kesulitan yang kayak gini, aduh. Berontak bisa. Musa gak bisa. Tapi Yosua dan Kaleb berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Dikatakan dia punya roh yang lain. Roh yang lemah lembut tadi. Adakah kita punya roh yang lemah lembut? Bisa melihat dengan iman kita. Kalau kuncinya di Tuhan kembali. Ya, menjadi seperti Yesus. Sekali lagi. Berkali-kali topik di atas saya itu. Menjadi seperti Yesus. Berkarakter Kristus. Jadi seperti Yesus. Yesus positif. Yosua, Kaleb positif. Murid-murid Yesus sering suka negatif kadang-kadang ya. Sama Tuhan aja pernah tuh contoh yang tadi ya. Tuhan bicara tentang ragi, dipikirnya adalah kita nggak bawa roti nih, makanya dia ngomong gini. Dia ngomong begini, wah dia nyinggung saya nih. Bukan soal nyinggung-nyinggung, kan saya udah bilang. Justru kalau saudara tersinggung, ada Roh Kudus. Masih ada Roh Kudus, bagus. Udah ngomong firman Tuhan gak tersinggung juga. Berarti Anda Baal. Dablek. Kalau Israel itu dikatai Tuhan apa itu? Keras tengkuk. Tegar tengkuk. Duh, gak kena. Gue udah ngomongin, gak kena. Susah. Dia akan tetap ngotot dengan pendiriannya sendiri, dengan pemikiran sendiri. Ya binasa kita sendiri. Salah kita sendiri. Bodohnya kita sendiri. Saudara, bangkit. Yesus diurapi seorang perempuan juga sama. Orang-orang murid-murid juga salah. Udah murid tuh sama Tuhan aja kadang bisa kayak begitu. Apalagi kita yang gak sama-sama dengan Tuhan secara fisik. Bisa kayak begitu. Makanya kita latih, yuk ini jadi nilai kita. Dia lihat perempuan mengurapi, dibilang pemborosan. Tapi Tuhan lihat sisi yang baik. Oh, dia sedang mempersiapkan kematianku. Dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Itu penilaian Tuhan. Tapi murid-murid punya penilaian yang negatif. Wah, ini pemborosan. Kadang pikiran kita bisa berbeda. Memang bisa beda, pasti beda. Tapi yuk masing-masing perbedaan itu membuat kita tetap berpikiran positif. Yang kelima, apa?
Humble, rendah hati. Orang yang rendah hati itu enak. Kalau saudara rendah hati, saya pernah dengar siapa ya waktu tema ini disampaikan. Dia bilang, saya masih ingat firman Tuhan itu. Persoalannya gini, kalau saudara sudah ambil posisi udah paling rendah, ada gak orang yang bisa rendahin lagi? Udah mentok, gue aja udah ambil rendah dulu. Betul gak? Tapi kalau saudara ambil posisi tinggi, saudara masih bisa direndahkan. Betul? Orang yang rendah hati gak akan bisa direndahkan. Karena dia tahu saya sudah rendah hati. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Sadar saya punya keterbatasan. Yang saya bisa lakukan terbatas. Saya nggak berharap ditinggikan, dimuliakan, tapi saya cuma berharap melakukan apa yang bisa saya lakukan yang terbaik. Ambil posisi yang paling rendah, sehingga orang lain tidak lagi bisa merendahkan kita. Karena memang kita sudah mengambil dengan sendiri paling rendah itu. Kalau udah kayak begitu, ya kita akan menjadi orang yang mau belajar, diajar. Oh, orang ngomong kayak gini, ya kita menjadi orang yang terbuka. Oh gitu ya, oke, saya coba cerna ya, saya coba pikirkan. Mungkin saya salah. Saya belajar dari situ. Saya banyak belajar loh, beneran banyak belajar. Proses kehidupan saya lebih keras. Kalau ada di antara saudara yang mengalami penderitaan hidup, saya dengan sangat yakin di hadapan Tuhan berkata, penderitaan saya jauh lebih daripada saudara. Proses Tuhan di dalam hidup saya begitu keras. Saya mengalami banyak hal. Banyak hal yang menyakitkan. Banyak hal yang kayak gini. Tapi tidak membuat saya menjadi pribadi yang hancur. Karena saya rendah hati. Belajar. Ya udahlah. Pemikiran saya begini. Tuhan, Engkau berhak atas hidup saya. Apapun juga yang terjadi, Engkau berhak atas hidup saya. Kalau kayak begitu, ya sudah. Mau diapain aja? Ya sudah. Itu rendah hati. Tapi kan kita tahu bahwa Tuhan itu bukan Allah yang kejam. Dia melakukan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita selalu mau rendah hati, wah enak. Mendatangkan kebaikan juga buat kita. Dan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Enggak ada orang suka berhubungan dengan orang yang sombong. Enggak. Anda bukan menjadi orang yang paling disukai. Tapi kalau Anda adalah orang yang rendah hati, orang senang dengan kita. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Betul? Dia nggak akan bisa ke tempat yang tinggi. Mau berkat Tuhan, rendah hati. Karena itu air akan mengalir. Cari tempat yang tinggi. Mau ditolong Tuhan, mau mengalami kemuliaan Tuhan, rendah hati. Sifat ini harus ada terbangun di antara kita jemaat di tempat ini. Sekalipun kecil jemaatnya dibandingkan jemaat yang besar, tapi ada sebuah kebanggaan di mata Tuhan. Karena ini emas, bukan perak tembaga. Kan nilai-nilai di dalam saya dan saudara. Yang keenam, saya akhiri di sini. Karena gak bisa lanjutkan berikutnya, tapi kita lanjutkan nanti. Tadi sudah ya, Allah menentang orang yang congkak, tinggi hati mendalui kehancuran, kemudian ganjaran. Ini dia. Ganjaran kerendahan hati apa? Ada 3. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Bukankah ini yang kita cari? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Dan kuncinya ada di mana? Orang yang rendah hati. Rendah hati. Mau dibentuk, mau belajar, dan seterusnya. Itu enak sekali. Yang terakhir, keenam pilarnya dari attitude, belum yang lain, adalah apa? History maker, menjadi pembuat sejarah. Mental kita itu pembuat sejarah. Bukan mental pengikut.
Saya mau katakan saya dan saudara harus punya prinsip. Saya harus menjadi teladan, bukan mencari teladan. Kan ini berulang kali saya katakan. Jangan cari orang baik di tempat ini. Saudara contohin jadi orang baik. Bisa enggak? Tuhan itu pencipta. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau tidak ada orang baik di tempat ini, sayalah orang yang akan contohkan jadi orang baik. Maka saya punya prinsip ketika saya disakiti. Saya bilang sama teman. Teman itu bilang, wah Pak Paulus lakukan aja gini. Saya bilang, saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan kebaikan. Kenapa saya lakukan? Karena saya orang baik. Saya orang baik bukan karena orang baik sama saya. Tapi karena saya adalah orang baik. Saudara adalah pencipta seharusnya. Umat Allah Yahudi. Bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu. Sampai sekarang generasi sekarang kalau kita belajar sejarah. Itu bangsa orang-orang Yahudi menjadi pencipta banyak hal. Listrik yang kita nikmati. Komputer yang kita nikmati. Ya apa? Google. Mbak Google. Kita cari apa aja ada. Itu semua yang nyiptain siapa? Handphone kita. Siapa yang nyiptain? Orang Yahudi. Bom atom Amerika punya banyak. Siapa yang nyiptain? Itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu dasarnya pencipta. Kita ini cangkokan. Jadi Kristen itu umat Allah cangkokan. Diberikan satu kekuatan sama. Harusnya punya mentalitas pencipta. Enggak ngikut kebanyakan orang. Oh lihatlah orang begini baru saya mau. Kalau enggak. Jadi punya mental. Saya akan jadi contoh. Jangan cari contoh. Maka Rasul Paulus berkata. Ikutlah aku. Ikutlah teladanku. Rasul Paulus menjadikan dirinya mau jadi teladan, mau jadi model. Menjadi seperti Yesus, orang lain akan lihat Yesus. Yesusnya gak kelihatan, dia lihat di dalam diri saya dan saudara. Apakah kita seperti Yesus? Ini miliki sifat Allah sebagai pencipta, kreator, ya, yang menciptakan, leader, pemimpin. Jiwa pemimpin ada. Kemudian inisiator yang mengawali, gak nunggu. Nggak nunggu diperintah, nggak nunggu diminta. Banyak orang kadang-kadang seperti itu nggak akan maju hidup kita. Saudara di mana saja kalau punya mental tidak history maker, saudara akan selalu menjadi pengikut doang. Tapi saudara akan bisa maju di depan, jadi pemimpin, jadi orang hebat. Kalau saudara punya mentalitas ini di dalam diri. Motivator. Saya tidak termotivasi, saudara justru jadi orang yang bisa memotivasi. Saya nggak semangat lagi. Saudara harus bisa menjadi orang yang memberi semangat. Bukan nunggu orang lain yang kasih semangat. Jangan hancurkan kehidupan kita. Menjadi orang yang berpengaruh baik. Influencer. Kan? Bukan follower. Saudara harus menjadi orang yang selalu eksis ada. Bukan yang exit keluar. Dari saudara menjadi jemaat, saudara keluar tidak menjadi jemaat. Dari saudara melayani, saudara keluar tidak melayani. Itu bukan history maker, dengar. Itu bukan sifat Allah. Anda telah meninggalkan sifat-sifat Allah. Tapi sifat Allah adalah saya ada di situasi yang krisis. Seperti Daud. Waktu Goliat menunjukkan kekuatan jati dirinya. Bangsa Israel takut, bahkan Raja Saul. Menjadi semua takut gentar. Tapi seorang yang biasa menjadi gembala domba. Tampil di situasi krisis. Kalau dia nggak mau. Kalau mereka takut. Saya pasang badan. Aku datang dalam nama Tuhan. Saudara kalau jadi pahlawan-pahlawan di tempat ini. Saudara jadi pahlawan-pahlawan iman di mata Tuhan. Itu mahkota tersedia banyak buat saudara.
Saya dorong, Rasul Paulus juga sama. Rasul Paulus punya mental. Kalau kebanyakan orang, itu kabarin Injil dengan orang yang sudah Kristen juga. Tapi Rasul Paulus tulis baca di situ, dia cari tempat yang belum dikunjungin orang. Dia cari tempat di mana orang belum memberitakannya. Itu mental yang benar. Itu mental yang bukan follower. Kelapa Gading berapa banyak gereja di sana? Satu dibangun, satu dibangun, satu dibangun. Siapa yang bikin penginjilan di tempat yang belum dikenal Tuhan? Gak ada yang mau. Siapa yang mau melakukan itu di tempat yang gak ini? Gak ada yang mau. Kenapa kering dan sebagainya? Itu mah biasa. Itu mah bisnis. Tapi di mata Tuhan, jika kita memiliki sifat-sifat Allah, lakukan yang terbaik. Pikirkan dari 6 hal ini. Lakukan yang terbaik. Suka melayani. Ada pendudukan diri dan menghormati. Terus pikirannya positif. Rendah hati. Terus jadi punya mental sebagai orang pencipta. Ya, history maker. Kalau nilai-nilai 6 pilar ini ada pada saya dan saudara, dimanapun saudara akan dicari. Menjadi orang yang dibutuhkan. Menjadi orang hebat. Baiknya buat siapa? Buat saya dan saudara masing-masing. Yang menerapkan nilai ini. Nilai diri saya dan saudara akan tinggi. Jangan minta orang menghargai kita. Tapi tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang patut dihargai. Tuhan Yesus berkati. Amin.